Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dalam kajian kitab Al-Mursyidul Amin yang merupakan ringkasan kitab Al-Ihya'u fi Ulumiddin. Kali ini kita akan membaca tentang gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang gaya bicara dan tertawanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab tersebut bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling fasih dan paling enak, manis dalam berbicara. Beliau sendiri pernah menyatakan dalam sabdanya, "Aku adalah orang Arab yang paling fasih." Bahkan penduduk surga kelak akan berbicara dengan bahasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kata beliau, kata Al-Imam Al-Ghazali, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang luas yang disebut sebagai jawami'ul kalim, yakni keunggulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal berbicara yang tidak bisa dimiliki oleh orang selain beliau, yaitu ringkas tetapi penuh makna. Mungkin kalau hanya mirip-mirip bolehlah sama dengan Nabi, tapi pas sekali dengan beliau tidak mungkin. Tidak berlebihan dalam berbicara dan juga tidak terlalu singkat. Bicara beliau sangat runtut antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Di sela-sela ucapannya terdapat jeda, berhenti sebentar. Tujuannya adalah untuk menjaga agar orang yang mendengarnya dapat memahami bicaranya dan juga dapat menyerap pembicaraannya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mengucapkan selain kebenaran, baik beliau pada saat ridha atau pada senang, pada saat puas, maupun saat beliau marah terhadap sesuatu. Selalu yang beliau ucapkan adalah kebenaran. Kalau kita kadang-kadang emosi itu mempengaruhi objektivitas kita, pun sebaliknya rasa senang yang berlebihan juga demikian kadang mempengaruhi.
dan Nabi tidak terpengaruh sama sekali. Nabi adalah orang yang paling banyak senyum dan paling lapang jiwanya. Selama tidak sedang menerima wahyu, juga selama tidak teringat hari kiamat, ataupun sedang berkhutbah memberikan nasihat, maka Nabi selalu banyak tersenyum. Pada 3 hal tersebut jarang beliau tersenyum karena berat dirasakannya ketiga peristiwa itu, yaitu saat menerima wahyu, saat teringat dengan hari kiamat, dan saat berkhutbah memberikan nasihat. Dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu hari seorang Arab Badui menghadap Nabi yang saat itu sedang marah. Orang Arab Badui itu hendak menanyakan sesuatu kepada Nabi, tetapi ia dilarang oleh para sahabat, dicegah oleh para sahabat dengan alasan Nabi sedang dalam keadaan marah. Para sahabat berkata kepadanya, "Wahai, jangan kau lakukan itu, karena kami melihat Nabi sedang marah." Namun si Arab Badui ini justru menjawab, "Biarkan aku, demi Allah yang mengutusnya dengan kebenaran sebagai Nabi, aku tidak akan membiarkannya hingga beliau tersenyum." Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Lalu orang Arab Badui itu berkata, "Wahai Rasulullah, telah sampai kabar pada kami bahwa Dajjal kelak akan datang kepada manusia dengan membawa roti, dan pada saat mereka semua binasa, membawa roti pada saat mereka semua binasa kelaparan. Bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku, fidaka abi wa ummi, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, bagaimana menurutmu? Apakah aku harus menahan diri dari rotinya supaya aku tetap bersih dan suci hingga aku mati kekurusan? Ataukah aku mengambil rotinya hingga ketika aku merasa kenyang aku akan beriman kepada Allah dan ingkar kepadanya?" Para sahabat mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu pun tertawa mendengar pernyataan Arab Badui yang terdengar lucu itu, hingga gigi geraham beliau terlihat. Lalu beliau bersabda, "Tidak, Allah akan membuatmu tidak perlu terhadap roti itu, sebagaimana Dia menjadikan orang-orang mukmin yang lain tidak perlu kepada roti itu." Ketika menghadapi suatu masalah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dan menyerahkan atau melepaskan diri dari segala daya dan upaya, sambil memohon kepada Allah agar diturunkan hidayah. Kemudian beliau berdoa. Doanya adalah, "Allahumma arinil haqqa haqqan
fa'atba'ahu wa arinil munkara munkaran warzuqni ijtinabahu warzuqni ijtinabahu wa a'izni min an yashtabiha alayya fa'atba'a hawaya bi ghairi hudan minka waj'al hawaya tab'an li ta'atika wa khudh ridha nafsika min nafsi fi afiyatin wahdini lima ukhtulifa fihi minal haqqi bi iznika innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Ya Allah, ya Tuhanku, arinil haqqa haqqan, tunjukkanlah kepadaku bahwa yang benar itu benar. Fa'atba'ahu, lantas aku akan mengikuti kebenaran itu. Wa arinil munkara munkaran warzuqni ijtinabahu, tunjukkan kepadaku ya Allah kemungkaran itu sebagai kemungkaran juga, lalu berikan anugerah kepadaku untuk menjauhi kemungkaran itu. Wa'izni min an yashtabiha alayya, dan lindungilah aku ya Allah dari terkelabui sehingga aku mengikuti hawa nafsuku tanpa mendapat hidayah darimu. Waj'al hawaya tab'an li ta'atika, jadikanlah hawa nafsuku larut dalam ketaatan kepadamu. Wa khudh ridha nafsika min nafsi fi afiyatin, ambillah ridhamu dari diriku dengan anugerah kesejahteraan. Wahdini limakhtulifa fihi, dan berilah aku hidayah untuk mengetahui kebenaran dari sesuatu yang diperselisihkan dengan izin-Mu. Innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim, sesungguhnya Engkau memberi hidayah kepada siapa saja yang Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Itulah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau ketika marah dan ketika gembira, ketika senang. Satu hal yang paling penting, beliau selalu mengedepankan kebenaran dalam keadaan marah maupun dalam keadaan senang. Kiranya ini saja yang akan saya sampaikan kali ini. Saya bacakan dari kitab Al-Mursyidul Amin ini. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita-cerita yang saya bacakan di buku ini kiranya dapat menjadi pelajaran juga untuk diterapkan dalam keseharian kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita tutup dengan doa. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'anillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali al-munafiqin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina liman syayyikhina wal jami'il muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jangan lupa subscribe, share, dan like serta beri komentar untuk perbaikan tayangan ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.